Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta para jajaran pengurusnya, yang kita hormati bersama pengurus RT, RW, dan semua jijibah di sekitar kita, dan jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Para Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah yang telah menuntun kita, membimbing kita sehingga berada di tempat yang baik bersama orang-orang baik, ngaji membicarakan hal-hal yang baik, niatnya juga baik, tujuannya baik. Semoga kebaikan kita semuanya diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala ibadah kita untuk diri kita, untuk bapak kita, untuk ibu kita, dan untuk keluarga kita. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita doakan masjid kita, Masjid As-Sakinah ini dengan seluruh programnya, seluruh jamaahnya, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon berkenan membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bapak Ibu, tamu agung yang kita tunggu, yang namanya bulan Ramadan sudah dianggap itu. Ini nanti Ramadan jatuh pada tanggal berapa Bapak Ibu? 1 Ramadan. Yang betul 1 Ramadan. Ramadan tahun ini dimulai tanggal 1 Ramadan. Bersama dengan tanggal umum dan tanggal berapa kita tunggu pengumuman pemerintah atau kesepakatan yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita persiapan tamu agung yang 11 bulan kita tunggu siang malam, kemudian ini hampir datang. Maka kita pahami dulu bulan Ramadan itu kira-kira maknanya apa. Yang pertama disebut Syahrus Syiyam. Syahrus Syiyam yaitu berpuasa dengan semaksimal mungkin, dengan baik dan benar. Yang kedua disebut Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam itu bulan tempatnya sholat malam, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail mulai dari sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, dan memperbaiki sholat
Sahrul Jud. Sahrul Jud itu bulan kedermawanan. Bulan kedermawanan. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, tapi kalau di bulan Ramadan jauh lebih dermawan, lebih awehan, sampai digambarkan dermawannya Rasulullah lebih kencang daripada angin berembus. Jadi sangat dermawan. Yang kelima, bulan Ramadan disebut Sahrul Du'a. Sahrul Du'a yaitu bulan penuh doa. Doa-doa dikabulkan. Maka nanti diperbanyak doa, terutama menjelang berbuka. Yang kelima, Ramadan disebut Sahrul Itikaf. Sahrul Itikaf karena di bulan Ramadan nanti ada ibadah yang namanya itikaf di masjid, terutama 10 hari terakhir. Yang berikutnya, Bapak Ibu, bulan Ramadan disebut Sahrul Ghufran. Sahrul Ghufran itu bulan penuh ampunan. Maka kita disuruh di bulan Ramadan memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya, Ramadan disebut Sahrul Islahun Nufus, bulan perbaikan diri. Bulan Ramadan disebut juga Sahrul Itqu Minan Nar, yaitu bulan pembebasan dari api neraka. Dan sedemikian agung, sedemikian besar. Lalu Bapak Ibu, persiapan apa yang harus kita lakukan? Persiapan pertama, satu dianjurkan menyelesaikan seluruh tanggungan, entah itu tanggungan puasa, tanggungan yang sifatnya ibadah kepada Allah diselesaikan. Bagi yang masih punya hutang puasa, segera diselesaikan. Yang kedua, waktu menyambut bulan Ramadan ini di bulan Sa'ban, kita disuruh memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa sunnah, dan memperbanyak membaca Al-Quran serta beramal sholih. Bapak Ibu, di bulan Sa'ban ini Rasulullah SAW lebih banyak puasa sunnah, hampir puasa sunnahnya itu hampir 1 bulan penuh. Lalu ada hadis satunya lagi, Rasulullah bersabda, kalau sudah sampai pada nisfu Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban, janganlah engkau berpuasa. Hadis satunya Rasulullah puasa hampir 1 bulan penuh. Hadis satunya kalau sudah ketemu di bulan Sa'ban, pertengahan Sa'ban, janganlah engkau berpuasa. Terus bagaimana mempertemukan dua hal ini? Ternyata Bapak Ibu, hadis yang berbunyi pertengahan bulan Sa'ban janganlah berpuasa itu ditujukan kepada orang-orang yang belum terbiasa puasa sunnah. Tadinya gak pernah puasa sunnah, begitu ketemu bulan Sa'ban terus puasa sunnah. Maka Rasulullah SAW ngerem cukup sampai tanggal 15 saja. Nanti dikhawatirkan pas Ramadan energinya habis karena belum terbiasa. Nah, bagi yang terbiasa puasa sunnah, pakai yang pertama. Rasulullah puasa hampir 1 bulan Untuk di bulan Sa'ban ini para ayah muda sama ambil bagian puasa sunnah atau sahur. Gitu kok namun Kamisnya kali Seninnya mawon betul menapa. Kamisnya 4, Seninnya 4 udah dapat 8. Ditambah yaumul bid. Ada lagi yang ditambah puasa Daud. Pokoknya ambil bagian puasa sunnah di bulan Sa'ban ini karena Rasulullah SAW sangat banyak puasa sunnahnya. Kata dia. Nah, bagi yang belum masih ada waktu kira-kira 10 hari atau
Puasa Senin buka bersama di sini dengan menu utama tunggal air putih. Yang penting sudah berbuka bersama. Baik. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur ibunda ayahanda di bulan Sya'ban ini dikhatamkan Al-Qurannya. Nanti Ramadan start juz 1 menawi saged. Kadang-kadang ibu-ibu sering cepat membacanya. 3 hari Ramadan ditanya, ibu sudah nyampe juz berapa? Oh, saya hari ketiga sudah nyampe juz 29. Luar biasa Bu. Ya karena mulainya juz 27. Nah kita mulai kalau bisa juz 1. Ini bulan Sya'ban disemangati terus Al-Quran sehingga khatam. Nanti Ramadan start juz 1. Untuk Bapak Ibu, tadarusnya di Ramadan nanti 2 macam. Tadarus yang di masjid secara umum bersambung, yang di rumah punya tadarusan yang kata insyaallah. Yang ketiga memperbanyak doa. Di bulan Sya'ban ini memperbanyak doa. Apa yang diminta? Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan taat. Ulangi, dalam keadaan sehat dan taat. Nggih, mergi wonten priyantun ingkang pinanggih bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tapi tidak taat. Ya Ramadan, ya tidak puasa, ya tidak sholat, ya tidak tarawih, padahal sehat. Atau sebaliknya, ada yang ketemu bulan Ramadan dalam keadaan taat tapi tidak sehat, akhirnya dalam keadaan sakit, puasanya kurang sempurna, ibadahnya kurang sempurna. Yang kita minta, ya Allah, kula nyuwun pinanggih Ramadan dalam keadaan sehat dan taat. Allahumma amin. Yang keempat, kita disuruh memperbanyak memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah, inani malih kali bulan Ramadan. Bahkan mengucapkan marhaban ya Ramadan atau Ramadan karim boleh. Yang kelima, menyambut bulan Ramadan harus dalam keadaan bahagia dan senang. Ulangi, bahagia dan senang. Tidak boleh menyambut Ramadan dengan pesimis, sedih. Mungkin tahun ini ada ibu yang ditinggal wafat suami, atau ada bapak yang ditinggal wafat istri. Ini tahun pertama berbuka tanpa beliau, mungkin. Atau kadang orang berkomentar, ya Allah, ajar poso, ajar riyoyo, tapi kok boten enten panenan, kok rezeki ketoke. Nah, ternyata itu tidak boleh dengan pesimis atau sedih. Tahun yang lalu saya berbuka bersama beliau, tahun ini saya sendirian. Yang penting menyambut puasa dengan bahagia dan senang, penuh harap. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kula panjenengan sampun diutus memasang target. Target yang ingin dicapai ketika Ramadan nanti. Target pertama, saya bismillah ingin puasa lengkap kecuali memang berhalangan. 2, tarawih saya lengkap.
minimal 1 kali. Target berikutnya, saya akan bersedekah. Target berikutnya, saya akan memberi buka orang yang berasa. Tiap puasa diberi buka berasa. Yang boleh memberi buka orang yang buka puasa. Jadi ayah bunda nanti ambil bagian puasa tuntas, tarawih tuntas, witir tuntas, Al-Quran minim khatam sekali, syukur lebih. Yang berikutnya sedekah, saya ikut ambil bagian. Ditoto mulai sekarang. Rezeki untuk ini sudah cukup, maka akan saya bawa ke kampung akhirat. Dialirkan lewat bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Terus memberi buka orang yang buka puasa, kita ambil bagian. Nah, seberapa mampunya. Alhamdulillah di masjid kita sudah terbiasa. Buka bersama di sini tiap hari. Alhamdulillah. Dan terus Bapak Ibu, kalau kita datang ke masjid untuk ikut buka bersama, bukan kita mencari-cari atau bukan apa-apa, tapi memang itu ibadah. Baik yang menyediakan maupun yang ikut dahar, itu ibadah. Dan terus betul-betul perasaan suka, gak enak saat di rumah, kabeh masjid, suami, istri, anak-anak, cucu, banyak masjid kabeh. Itu memang yang diharapkan. Di rumah ada, di rumah banyak, tapi kita menghargai program dan ingin mengharapkan ridho Allah. Nyata di bunda terus makin datang saja ke masjid ke semuanya. Kalau sampai makanan bukanya itu kurang, itu namanya program sukses. Jadi misalnya ini pagi ini kok sarapannya kurang, sukses. Oh nanti kalau kurang berapa, panitia juga repot. Nyata. Ini anak-anak kita yang lari-lari ini adalah pemecah rekor. Satu-satunya si kecil yang ikut subuhan, ya. Dan tidak tentu lagi. Luar biasa. Semoga jadi anak soleh, sukses dunia akhiratnya, dan semua anak-anak cucu kita. Punya target Bapak Ibu ya? Punya target. Kemudian sampai mengalir toh. Wes, aku tahun yang lalu Quran khatam sekali. Tahun ini minim 1,5 kali, syukur bisa 2 kali. Jadi tunjuk itu. Nah, yang ketujuh, bertekad memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Awas, nanti jangan disia-siakan waktu. S2. Ada waktu Al-Quran, ada waktu Al-Quran. Al-Qurannya nanti sedang bersaing dengan HP. Insya Allah nanti kita kendalikan. Baik Bapak Ibu. Yang ke-8 persiapannya mempelajari fikih Ramadan. Bagaimana ilmunya Ramadan? Ini masih ada waktu. Nanti mengadakan kajian-kajian tentang Ramadan. Bagaimana puasa yang benar, terus tarawih yang benar. Alhamdulillah tarawih kita benar cepat-cepat sangat lagi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kita yang tarawihnya terlalu cepat, kita mohon untuk dikendalikan, membaca Al-Fatihah jangan terlalu cepat, karena setiap ayat Allah memberikan jawaban. Yang berikutnya, ayat bunda, persiapannya ialah bertaubat dengan taubatan nasuha. Di bulan Saban ini kita banyak bertaubat, mohon ampunan kepada Allah. Bapak Ibu, ternyata salah satu sebab ibadah berat, ibadah sulit, ibadah tidak semangat itu karena disebabkan
dikarenakan masih banyaknya dosa. Banyaknya kesalahan. Makanya begitu sering bertaubat, mohon ampunan, dan tidak mengulangi lagi kesalahan, menjadikan ibadah ringan, semangat, nikmat. Itulah Rasulullah SAW memberi contoh istighfar minimal sehari 100 kali. Ibu bapak lagi sabun toh? Sabun. Waktu tidur pagi petang ada istighfarnya. Jangan hanya 3 kali selesai sholat saja, tapi minim 100 kali Astagfirullahaladzim atau Astagfirullah wa atubu ilaih atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca berapa kali? 100 kali dengan tulus ikhlas dan berjanji tidak mengulangi. Nah, yang berikutnya mempersiapkan jiwa raga, jasmani rohani, mental dipersiapkan untuk puasa totalitas. Kenapa? Puasanya totalitas, perut puasa, lisan puasa, mata juga puasa, telinga juga puasa, pikiran juga puasa. Puasanya apa? Totalitas. Kata gini. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang belum kita lakukan, yaitu kita diperintah Allah berdakwah. Kenapa? Berdakwah. Kenapa berdakwah? Mengajak tonggo, konco, bolo, dulur, teman yang belum biasa puasa, belum sholat, belum terawih, belum ngaji, kula jenengan diutus ngajak, ampun ngantos gadah penggalih wong kuwi ngono atos atine wis ra mungkin gelem dijak. Belum tentu. Panjenengan kalau mau tindak masjid pakai ruko bawa sajadah niku wonten asline diinceng lewat jendela. Yo tonggoku bahagiane kapan aku dijak. Boleh jadi bapak-bapak ibu pas ngendikan dengan bahasa panjenengan masing-masing. Mas, ayo wayahe persiapan akhirat. Pas jenengan ngendikan ngaten lha kok artinya kena hidayah, jelek masuk hidayah. Sadar, nggih Mas leres jenengan. Wis kula nderek jenengan pun tepudi kula manut. Barang dicamplung teng masjid niki Jumatan, masuk masjid maces, atine cocok, rasane penak, koncone apik, sing diomong yo api-api, atine pas. Lah kok mulih ke Jumatan sing ngejak disupeneni. Sampai aku ngejakku kok lagi saiki. Gak biyen-biyen. Padahal ngenteni wis suwi, monggo ayah bunda boten sisa ajri-ajri ngejak saingan estu ibu bapak ngantos semerap sales. Gini nang perumahan boten sales mergo nenten perkampungan niku sales niku menawarkan dagangannya penangkut napa pemberani. Oh, luar biasa. Jam 12 siang itu ditutup,
untuk izin masuk, menawarkan barang dagangannya, itu sales. Lah kula jenengan dititipi oleh Allah adinul Islam, agama Islam yang mesti benernya, mesti baiknya, membawa keselamatan dunia akhirat. Kayaknya nawak ini terprihatin itu sing derek kertos. Ngoten mawon arep muni kek mangke. Oh alah kok kayak tersinggung. Akhirnya gimana tersinggung? Sampai orang yang meninggal nggak dapat hidayah karena pulang jenengan buat nanti kerja. Pramila ibunda kalau ngendikan kan enak lembut. Bu, awake dhewe kaya wis duwe sembarangan wis duwe. Saiki kan sitok sing durung samangkira. Lah kok mboten kuwatine maces nggih jeng bener. Wis aku melok jenengan karo ngaji. Tapi sampe gonceng yo aku rasa lupa mompor misalnya. Nggih kula gonceng. Terus tanggelan malih gawe kudu putih. Terus macam-macam pertanyaan jenengan turuti mawon. Sapa wong kok ngejak-ngejak kepada agama Allah disebut penolong agama Allah dan pasti ditolong oleh Allah. Sapa wong kok ngejak jur sing ngejak purun seluruh pahala ibadahnya mengalir kepada yang mengajar dan dirinya sendiri mendapat pahala penuh. Yang ketiga, sapa wong kok gelem ngejak jur sing dijak purun dia mendapat pahala dari Allah lebih banyak, lebih baik daripada kendaraan paling mewah. Apa kendaraan paling mewah itu? Yaitu kok pokoknya mendapat penghargaan dari Allah lebih tinggi dari kendaraan paling mewah. Itu Bapak Ibu, saya dia mengambil bagian dari ngajar-ngajar. Boten lah, dari perkara boten sesama muslim dijak, Bu, monggo derek ngaos, Bu derek jamaah, Bu monggo mulai poso nggih. Aku kelek poso ki yo seneng. Aku ya seneng poso ki ning sing ra kuat ki luwih iki lho. Misalnya begitu. Oh, sabar mawon diladeni mawon. Sakit nggih Bunda nggih. Kersane resakne bolong-bolong kanca-kanca sing dereng rasane nikmati poso, nikmati tarawih, nikmati ibadah, monggo diajak. Insyaallah bersama dengan jenengan dawuh Allah menurunkan hidayahnya. Lek dereng ditungani, ya Allah, jangan Engkau izinkan temanku ini wafat ya Allah, sebelum Engkau beri hidayah sholat, sebelum Engkau beri hidayah puasa, ya Allah bukalah pintu hatinya. Nganten umpamanya ngejak pisan yo terus dicebeki kaya semuji ustadzah misalnya. Misalnya dirone terceklek boten. Ya ceklek tenan. Boten sisa. Rasulullah SAW berdakwah ini berat, nyawa taruhannya. Rasulullah dengan punya kepedulian mengajak, baik secara lisan maupun secara perbuatan kita mengajak. Nanti di komen nggih. Kersane isine jamaah masjid itu tambah berhari raya nanti tambah 5, tambah 10. Dan biasanya posoan penuh kebut hari raya balik seperti semula. Baik. Yang berikutnya persiapan kita siap membuka diri dengan lembaran baru yang lebih putih, lebih bersih dan lebih dekat dengan Allah. Dan sekarang target perubahan pribadi selesai puasa punya target apa? Satu, dari seorang pemarah. Pemarah itu apa Bapak Ibu? Pemarah itu
jadi pemarah. Itu kan nesuan, gampang tersinggung, gampang ceklek, gampang ngambek. Tapi daerah ini rambut teman-teman tuh. Nah, dari yang tadinya pemarah, setelah puasa jadi orang yang sabar, ramah, ikhlas, dan tadi ibu-ibu lah buat tenaga nesu tuh. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Target kedua pribadi dari orang yang biasa banyak bicara. Banyak bicara, yang sekakean ngomong itu apa jenenge? Nah, rewek, ceramah, ceriwis. Terus apa boleh? Kenyit, rewek, gegabrus, omong tok, odok. Nah, dan kan motor kalau diatur dijak ngomong itu mesti akeh kok. Ditekoni jawab jadi merasa nopo dinten iki. Lha aku cerita, aku lek merasa dina iki pito macem tak ngono. Wis ono diceritani. Nah, begitu selesai puasa menjadi orang yang bisa menjaga lisan, ketika sing perlu-perlu, sing apik-apik mawon. Nah, itu target pribadi. Target ketiga, priantun yang biasa terburu-buru. Apa terburu-buru niku? Tergesa-gesa, keseso bukan? Keseso. Nggih. Tergesa-gesa, terburu-buru. Sing biasa terburu-buru. Napa boleh Bapak Ibu sing dinas biyen itu nggih, waktu dinas jam 7 nyampe di tempat kerja. Belum berangkat, putra-putrinya rewel. Ditambah suami rewel bisa. Wes, sing cemopan namanya. Nah, setelah puasa berubah dari tergesa-gesa menjadi orang yang tenang, terkendali, tapi taktis. Tindakannya itu taktis. Tidak harus tergesa-gesa, terburu-buru, tapi tepat. Kas-kas itu tepat. Sakit nggih? Biasanya kalau terburu-buru itu betul tepat, diendong dirus, kocok privat dan badut, oleh jadi. Karena tergesa-gesa yang mau kontak sepeda motor digital tangan kita, kontak tangan boleh nanti. Baik, sakit gimana? Supaya tidak tergesa-gesa. Insyaallah. Di program waktunya. Yang berikutnya, nah, dari orang yang punya penyakit hati, ada hasad, iri, dengki, sombong, takabur, ujub, malas, ria, dendam, buruk sangka. Maka selesai Ramadan bersih, dihilangkan semua, tinggal syukur, sabar, tawakal, ikhlas. Sakit Bapak Ibu? Insyaallah ibu lagi berusaha, sama-sama berusaha. Nah, terus memperbaiki hubungan dengan keluarga. Nah, sing tadine rada gakon, rada gak patek aru-aruan, suami istri sing wis gak patek. Hari Senin berarti anak baru. Nah, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Bagaimana cara memperbaiki? Apakah sama dipun sama pelakurakan? Salah satu cara memperbaiki keadaan adalah mensyukuri nikmat. Contoh, seorang suami mendekati istri, ya Allah Bu, ternyata sampai di bojomu tuh sampai lahir aku, dilus terus ditemani. Akhirnya merasa istri yang lama itu saat itu rasanya baru begitu. Nah, ibu dengarkan suami yang jodoh itu didekati, langsung dirangkul, dipelan-pelan, ya Allah Mas, sampai di suami itu ternyata aku sampai lali Mas, kurang sengaja. Nah, suami yang lama itu rasanya seperti yang pengalaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ialah
Artinya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Satu, biasanya tidak berdoa sebelum buka. Bapak Ibu, tolong, karena doa menjelang berbuka itu sangat mustajabah. Nanti saya mohon, kula nyuwun dhateng Bapak Ibu, baik waktu berbuka di rumah maupun berbuka di masjid, 5 menit sebelum berbuka mohon berdoa. Maka menawi wonten pengajian berbuka, ustadznya diajak sepakat, Ustadz 5 menit sebelum berbuka tolong diakhiri untuk kesempatan jamaah menghadap kiblat terus berdoa. Nanti nggih, nyuwun kepada Allah ampunan untuk dirinya, bapak ibunya, keluarganya, pokoknya berdoa. Tolong nanti saling mengingatkan. Menawi teng dalem ingatan, ibu mau beri apa-apa, ayo kabeh dan berdoa. Makanya ibu-ibu kalau masak jangan sore, tapi masaknya siang supaya selesai asar waktunya kosong, bisa tulis Quran sebanyak-banyaknya, zikir, mendengarkan ngaji, terakhir berdoa. Kritik kedua, tidak menjawab adzan maghrib. Ulangi, tidak menjawab adzan. Kenapa? Nah ini, begitu masuk adzan maghrib repot mencari kurma, terus minum, terus sekali jawab. Nah, ini nanti tolong minum boleh, makan kurma boleh, mendengarkan adzan, menjawab sampai berdoa harus. Maka ini tetap mendengarkan adzan, menjawab dan berdoa. Berikutnya tidak sholat sunnah ba'diyah maghrib. Berkeselah kesesot. Utawa maghribnya terlalu cepat, sholatnya terlalu cepat, berkeselah. Bagi imam yang imami sholat maghrib tidak terlalu cepat dan tidak terlalu panjang. Wes ngerti nek arepe buka atau diimami surat Maryam. Ya Allah. Akhire jamaah jadi saling pengertian, tidak harus terlalu tergesa-gesa, tapi juga tidak terlalu panjang. Terus berikutnya, tidak menyempurnakan sholat tarawih dan witir bersama imam. Insya Allah belum jenengan boten. Wonten jamaah sing kadang-kadang tarawih oleh separuh, betul. Tapi gak diterus nih imam ini. Insya Allah kita tidak. Kritik berikutnya, berlebih-lebihan waktu makan dan minum. Ini apa yang kena kira-kira? Nah, yang berikutnya tidak menghatamkan Al-Quran. Jadi nanti jangan sampai dapat berapa? Wah, di selama itu sih nutup orang rasa ini. Nutup harus dikatakan. Yang berikutnya, kritik berikutnya, menyia-nyiakan waktu maghrib dan isya. Ulangi, menyia-nyiakan waktu maghrib dan isya. Biasanya selesai sholat maghrib, melanjutkan dahar, mantun dahar camilan, mantun camilan terus keledikan, mantun keledikan terus diolah, mantun terus di es campur, terus barang mantun bapak pengen ya bapak kalau apa rasanya. Boten, bapak ibu tolong di manajemen waktu antara maghrib dan isya. Cara nipun mantun sholat maghrib dan minum secukupnya, mantun itu dipandang cukup, segera start ibadah lagi. Dukun deres Quran, zikir, atau segera berangkat ke masjid. Bisa sholat sunnah pakai masjid, bisa deres Al-Quran, bisa berdoa di masjid sampai datangnya waktu tadi sampun niku mawon. Terus kritik berikutnya, masih saja ada yang ngerasani dan lain-lain. Insya Allah kita tidak. Yang berikutnya, banyak di akhir Ramadan yang tarawihnya pindah ke mall, ke toko, sehingga barisannya maju.
kita? Tidak. Ibu boleh menyiapkan, boleh persiapan ini itu, tapi terawih tuntas, witir tuntas sampai 1 Ramadan penuh tidak berubah barisannya. Insya Allah saya tegir. Terus masih disibukkan dengan nonton HP, yaitu film, drama di HP. Ayah bunda, hari ini bangsa kita sedang dilanda umat drama Cina. Korea. Racun. Pokok bulan Juni betul termasuk Racun. sia tidak ada gunanya. Ngaten mawon enggal saged kula aturaken mugi-mugi persiapan ini selalu kita perhatikan nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muga ngaji kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah. Amin. Moga salam-salam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali Muhammad. Amin. Hamdan sakirin, Amin. hamdan na'imin, Amin. hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal rasyidin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tadallana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh Bapak Ibu, menawi kalau mau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.